أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, bil khusus di sini ada Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz yang tadi telah berkhutbah dan mengingatkan kita kepada ruknun min ahammi arkanil Islam, yaitu melaksanakan sholat dengan baik. Yang memang seperti itulah, seperti yang beliau sampaikan, kalau kita tunaikan sholat itu dengan al-huququz zahirah dan al-huququl batinahnya, maka akan tergambar dalam keseharian kita. Hak-hak zahirnya itu, kata ulama, adalah syurutuha wa arkanuha wa sunanuha wa adabuha, yaitu syaratnya, rukunnya, sunnahnya, dan adab-adabnya. Al-huquq al-batinahnya adalah, kata ulama, al-ikhlas wal khusyu' wal khudu'. Jadi rukun zahir yang namanya niat, ya, yang pertama dari rukun sholat itu niat, itu harus nyambung dengan rukun batin, kata ulama. Apa sambungan dari niat itu yang tidak boleh terpisah? Adalah al-ikhlas. Nah, kalau ini ditunaikan seperti yang guru kita tadi Al-Khatib sampaikan, insyaallah sholat kita itu akan menghasilkan secara kolektif khairu ummah, yaitu umat yang terbaik. Mudah-mudahan kita terus berjuang untuk mencapai derajat seperti itu. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita sambung pengajian kita. Ayat ke-99 dan seterusnya dari suratul Baqarah. Kita simak tadi bacaan dari ananda kita, ya, bagus sekali bacaannya, alhamdulillah. Ayat 99, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh, ya, lam itu merupakan penanda bahwa ada qasam, ya. Kalau dalam Al-Quran itu, kata para ulama, salah satu makna dari qasam atau sumpah di awal ayat itu artinya kandungan ayat itu sangat penting untuk diperhatikan. Walaqad, ay wallahi laqad, sungguh kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, ayatim bayyinat, yaitu tanda-tanda, ayat-ayat yang jelas. Ayatin di sini maksudnya adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, Allah menyampaikan menggunakan kata kerja yang sudah lalu. Sungguh kami telah turunkan. Padahal kan pada saat ayat itu turun belum semuanya turun, ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ini yang disebut dengan litayaqunil wuqu', ya. Karena memang pasti. Jadi walaupun belum, itu hukumnya seperti sudah, ya. Kenapa bisa dipastikan? Karena ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah menetapkan, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membatalkan, kecuali Allah yang berkehendak. Jadi walaupun pada saat ayat ini turun, ya, ini bukan ayat yang terakhir. Artinya setelah ini masih banyak ayat-ayat yang turun.
Tapi di sini digunakan kata walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sama seperti inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan, padahal prosesnya masih berjalan. Kenapa? Karena kalau di dalam ilmu Allah, ketetapan Allah, ya, sesuatu yang memang ditakdirkan itu sudah pasti terjadi, tidak ada yang bisa membatalkan. Nah, ini juga kata para ulama adalah pengingat supaya kita tahu beradab di dalam kehidupan. Kalau Allah, ya, yang belum terjadi itu boleh saja Allah nyatakan sebagai sudah pasti, karena ilmu Allah itu sempurna. Tapi kalau kita jangan coba-coba, ya. Maka di dalam Al-Quran kan banyak pengingat, ya. Ada orang punya kebun subur sekali kan, subur sekali. Lalu saking suburnya itu dia dengan percaya diri mengatakan la yusrimunnaha musbihin wala yastathnun. Saking suburnya mereka kemudian satu sama lain mengatakan besok ini pasti kita panen. Wala yastathnun, enggak ada insyaallah-nya. Padahal banyak sekali sebab di luar kita yang mempengaruhi. Dari kita ngomong sekarang ke besok ini, ke besok itu banyak sekali hal-hal yang di luar kemampuan kita, variabel di luar diri manusia. Maka Allah ajarkan untuk jangan lupa membaca insya Allah. Insya Allah itu kesadaran bahwa ilmu kita, pengetahuan kita, kemampuan kita itu terbatas. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim. Begitu enggak bilang insyaallah, dikasih pelajaran di situ. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika. Malamnya itu kemudian datang ketetapan Allah, habis semuanya. Tanaman yang besok akan dipanen itu. Fa asbahat kas-sarim. Maka kebun itu seperti enggak pernah ada apa-apa. Rata semuanya. Nauzubillah min zalik. Jadi ini kalau di sisi Allah ilmunya mutlak, maka kita sebagai manusia jangan sekali-kali, ya, berucap, ya, beradab, bersikap, ya, yang seakan-akan mengambil kemutlakan itu untuk diri kita. Auzubillah min dzalik. Wa ma yakfur biha illal fasiqun, dan tidaklah ada, ya, yang kufur kepadanya, yaitu yang mengingkarinya, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, ini kan juga bapak-bapak, saudara-saudara, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-fusuq, ya, al-fusuq itu arti dasarnya itu adalah al-khuruju anil istiqamah, al-khuruju anit ta'ah. Menyimpang, ya, mau nyimpangnya ke kanan ke kiri itu fusuk. Jadi digambarkan Islam itu seperti as-siratul mustaqim, jalan yang lurus dan lempeng. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi keseluruhan kita ini adalah umat yang berada di pertengahan. Tidak fusuk, ya, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Dalam Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, jadi di tengah. Tidak yang dimurkai dan tidak pula yang sesat. Nah, kenapa bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebut kefasikan itu sebagai lawan daripada iman di banyak ayat, atau menyebut kefasikan itu seakan-akan sama dengan kekufuran seperti di ayat ini, ya. Padahal belum tentu orang yang fasik itu orang kafir, ya. Banyak orang berbuat dosa besar tapi dia beriman, ya. Nah, kata para ulama, iman itu tidak sekedar tasdiq, ya. Tapi iman itu adalah at-tasdiqu ma'al iz'an. Jadi yang namanya beriman itu tidak hanya sekedar membenarkan atau mengakui, tetapi juga tunduk kepada apa yang dibenarkan itu. Ada tidak contoh orang-orang yang mengakui, ya, membenarkan tapi tidak tunduk? Ya ini yang kita baca dari sekian ayat sebelum ini, orang-orang Bani Israel itu. Orang-orang Bani Israel itu mereka bukannya tidak membenarkan, bukannya mereka tidak tahu bahwa Nabi SAW itu membawa ajaran yang benar, bahwa itu adalah Nabi akhir zaman.
Bahkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, jadi mereka itu tahu tentang kebenaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti mereka tahu anak mereka. Ya, artinya kalau bapak itu tahu anaknya karena dia tahu ciri-cirinya kayak begini, ya, matanya kayak begini, tingginya kayak begini, sifatnya kayak begini. Seperti itu tahunya mereka tentang Rasul. Karena dalam Taurat itu ada tertulis Nabi akhir zaman lengkap dengan sifat-sifatnya. Tapi mereka itu tasdiknya dia sembunyikan dan tidak ada izaan, tidak ada ketundukan, tapi justru mereka lawan. Maka yang namanya beriman itu tidak cukup hanya membenarkan, tapi juga ada ketundukan, ya, ada ketundukan. Itulah sebabnya kita ini, ya, dinamakan, ya, huwa sammakumul muslimin, ya. Ya, kita ini dinamakan sebagai al-muslimin, ya, yaitu orang-orang yang tunduk, ya. Bukan hanya sekedar musaddiq, tetapi juga muslim, ya, ai muz'in, ya, orang yang tunduk. Jadi tidak ada artinya mengaku imannya 24 karat tapi sholatnya diabaikan, ya. Sholatnya diabaikan. Bahkan kata para ulama, ya, yang namanya iman itu gabungan dari 3 hal, yaitu keyakinan, ucapan syahadat, dan amal bil arkan, yaitu amal soleh yang terwujud. Faman a'rada 'anis syari'ati bil kulliyah lam yakun mu'minan. Maka kalau ada orang yang sama sekali nggak mau menjalankan syariat, itu bukan orang beriman. Walaupun dia mati-matian mengaku, tapi dia tidak mau menjalankan syariat sedikit pun, benar-benar nggak mau dia. Nah, itu bukan orang beriman kalau kata ulama. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik.